Halo guys, balik lagi dengan Gadget ID di sini. Nah, di video kali ini gue mau nge-review TWS yang fun banget guys. Ya, fun karena memang ini adalah Earfun Air Pro 3 yang sudah punya hybrid noise cancellation. Nah, jadi si Earfun ini ngirimin barang ini ke kita dan kita mau lihat ya speknya secara sedikit ya. Qualcomm sudah aptX adaptif, sudah Bluetooth 5.3 dan dia sudah punya noise cancellation. Terus yang menarik juga dia sudah punya ILI audio teknologi LC3 codec ya, codec yang paling lumayan oke ya. Dan dia support pengecasan secara wireless. Oke guys, jadi kotak penjualan ya, selain lu dapat Earfun Air Pro 3 dan charging case-nya, lu tuh dapat 4 ear tips cadangan. Ya, ada USB-C cable dan kabel user manual dan buku user manual, panduan manual user, manual buku gitu ya. Nah, guys ini adalah unit ya Earfun ya. Kalau dibuka, bagian atasnya ada indikator, di bagian depan ini ada indikator, ada 3 indikator yang bisa ngetahuin kondisi baterai levelnya. Ya, belakangnya cuma ada merek dan model ya, TW500 dan ini lumayan cukup simpel ya. Ada tulisan Earfun di bagian belakang case-nya dan belakangnya juga lumayan simpel, hanya USB Type C. Nah, kita mau kita buka nih ya, boom. Ya, dia cuma ada tombol RL ya nih kalau kita buka case-nya, dan ini ada tombol untuk pairing dan untuk reset ya guys ya. Nah, si box ini tuh punya 520 mAh baterai ada di sini guys. Jadi lu nggak perlu khawatir pakai ini keluar kota atau sambil jalan-jalan ya, karena ini lumayan lama ya. Nah, gue mau lihat ear tipsnya, boom. Ya, dia lumayan magnet dan ini magnetnya ya kaleng-kaleng. Ya, kenceng banget ya. Bagus banget guys ya, ini kayak kelas flagship gitu. Jadi bahannya materialnya bagus dari zaman case dan kita lihat tuh, ear tipsnya juga desainnya build materialnya bagus banget guys ya. Di sini bahan plastik dan ada kesan ringnya di bagian touch screen ya, bukan screen ya, touch controlnya atau capacitive touchnya. Bagian dalamnya ini desainnya dia plastik ya, desainnya matte agak licin. Ada R dan L ya, ini untuk magnet pengecasan dan ada lubang-lubang tuning mikrofon dan ya dia sudah support mic katanya ya. Drivernya lumayan gede di sini, beda dari sebelumnya, beda dari beberapa TWS yang lain ya, 11 mm driver di sini guys. Bentuknya ringan dan kecil. Nah, untuk koneksi di Bluetooth dan di iPhone itu nggak perlu susah-susah ya atau effortless, karena dia sudah connect langsung dan bisa pakai aplikasi Earfun yang bisa lu download di Play Store dan di iOS ya. Nah guys, untuk aplikasi Earfun video, Earfun audio yang gue download di Android ini, kita bisa lihat baterai indikatornya secara detail ya. Seperti lihat di sini ya, ada 37% ya baterainya dari case-nya. L dan R-nya kanan kirinya itu 100%, jadi masih oke. Dan kalau kita buka transparency mode, ANC mode atau normal mode ya, di sini kita bisa pilih-pilih ya, ada pilihannya di sini, boom boom gitu ya. Juga super lengkap karena dia sudah ada game mode. Kali klik, latency modenya akan mereduce secara signifikan guys. Juga yang menarik juga masih ada equalizer yang bisa kita setting. Secara default dia ada 4 pilihan, mau bass boost, treble boost, bass reducer, treble reducer ya. Atau kalau kita reset sini dan kita mau bikin sendiri sesuai dengan selera kita sendiri dan di save, itu bisa banget ya. Kita juga bisa custom equalizer, lengkap. Nah, by the way, software yang gue gunakan sebelumnya ada yang versi 0,37 ya, dan sekarang udah upgrade lagi 0,39 dan sini udah ada pilihan update juga ya. Gue saranin lu pakai latest ya untuk memperbaiki kualitas audio, atau lu pengen menggunakan kualitas yang paling maksimal dari si Earfun ini guys ya. Nah, juga yang menarik dari TWS ini ya, dia bisa custom control ya. Jadi bagian kiri tabnya itu bisa lu atur-atur dari setting. Misalnya secara default ya, kali itu untuk volume, bagian kanan itu dipencet untuk naikin volume. Dan juga kalau 2 kali play and pause, 3 kali previous track. Kalau yang sebelah kiri ditahan selama lebih dari 2 stick, dia akan pindah mode ANC, transparansi, dan mode normal. Yang di kanan itu sebaliknya. Jadi kalau tombol sekali dia akan volume up ya, dan 2 kali place and pause, untuk 3 kali dia akan extract gitu. Jadi kalau tombol sekali dia langsung volume up gitu ya. Untuk yang kiri volume down gitu. Kalau kita mau previous track, tekan 3 kali, itu 2, 3, dia akan ke previous track. Yang kanan sebaliknya. Nah, earfit pertama kali ketika kita menggunakan TWS ini ya, kalau gue pakai boom, rasanya cukup nyaman ya, karena ini model IM dan gue cocok. Ini mode default, mode yang M ya size-nya. Kalau gue pakai lumayan kedap ya, memang tidak begitu terasa isolated banget. Gue masih kedengaran suara-suara sekitar ya, tidak seredup AirPods Pro misalnya gitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah tergantung telinga kalian. Jadi kalian cukup ganti aja nih eartip cadangan tadi gue bilang ya, ganti sesuai dengan selera kalian. Kalau kalian mau gede, mau kedap, ganti yang lebih besar, atau kurang pas mau lebih masuk lagi, ganti yang lebih kecil, atau kalian bisa pakai custom yang biasa kalian punya ya. Ini no problem ya. Bentuknya dia panjang ya di sini ya, agak sedikit menonjol
tapi nyaman dipakai. Jadi tips dari gue, sesuai ikutin aturan manual. Jadi masukin, terus slide putar sedikit sekitar 20-30 derajat tuh, masukin terus muter dikit. Nah, ini perfect banget ya. Pengalaman gue menggunakan TWS ini ya, lama-lama itu surprisingly really good ya. Jadi gue gak nyangka senyaman ini ya. Dan by the way, ketika gue coba ini, gue tuh langsung pakai tidur malam-malam. Dan bangun-bangun tuh ya pagi-pagi masih nyangkut. Dan gue gak ngerasa sakit sama sekali guys. Gue ngedengerin podcast dan denger radio ya untuk tidur. Ini masih nyangkut dan tidak sakit guys. Jadi gue gak nyangka TWS ini tuh walaupun sebenarnya kelihatan besar gitu ya, tapi pas dipakai dia rasanya nyaman banget. Jadi beda kayak TWS biasa kan, ada TWS yang modelnya nggak ada tungkainya gitu ya, tipis dan dia agak ngumpet. Nah itu tuh enak banget biasanya. Nah ini walaupun dia panjang, tapi di gue pemakaian gue pribadi dia nggak copot karena emang ini fitnya bagus banget. Terus gue pakai lari-lari untuk jogging ya, lu nggak usah khawatir, tetap bisa nempel dan bisa ngejaga dia stay di kuping lu dengan sangat baik. Juga gue pakai lari dengan goyang-goyang juga dia nggak akan jatuh guys. Dan nggak perlu khawatir lagi karena dia sudah support IPX5. Jadi jangan yang keringat ya, hujan aja masih aman. Jadi hujan-hujan pakai TWS ini tetap bisa guys. Nah dengerin musik ya. Dengerin musik, kodek yang masuk di handphone gue ini adalah kodeknya aptX ya untuk di Android ya. Karakter suara ini by default itu ya menurut gue pribadi tidak begitu bass ya. Bassnya tuh bukan yang bass head dan bulat gitu ya. Dan suaranya menurut gue tidak balance ya. Suara vokal sedikit ketarik mundur ya, sedikit stretch dan dia agak lebih bright gitu ya. Jadi bagian treble sedikit dominan dibandingkan dengan bassnya. Nah by the way, seperti gue bilang, dia punya equalizer. Jadi buat kalian yang senangnya hip hop ya, dengerin yang jedak-jeduk atau suka main game yang lebih powerful ya, kalian bisa pakai mode bass mode. Seperti kalian lihat sini dia akan meningkatkan bassnya gitu ya. Kalau kalian kurang suka, kalian bisa tambahin dengan custom sendiri gitu ya, misalnya sedikit naikin dan sedikit turunin bagian bagian midnya dinaikin sedikit gitu ya. Nah gue bicara soal ambience mode atau transparency mode. Ketika kita pakai model ini terasa banget ya, enak, ada feedbacknya ambient sound gitu, ANC mode. Tidak begitu digital, tapi terasa bahwa ini ada perubahan yang signifikan gitu guys ya. Tidak begitu natural maksud gue ya, seperti kayak misalnya Sennheiser yang sangat natural banget gitu ya. Nah kalau ini tuh kita terasa ambience-nya dan betul-betul bisa mengimprove suara dari luar ya. Jadi kayak kalau lu sedang jogging ya, saran gue pakaikan mode ini. Jadi suara sekitar tuh aware banget dan lu tetap bisa ngedengar dengan baik ya. Dan untuk ngobrol dengan orang ya ini juga bisa masuk dengan jelas ya. Noise cancelling ini baik banget. Ini benar-benar bisa ngeredus ya secara signifikan ketika kita tidak pakai dengerin musik ya. Tapi menurut gue ini sedikit bikin lu agak sedikit kedap ya. Mungkin buat orang yang pertama kali pakai ambience mode, pakai noise cancelling ini agak sedikit kaget guys ya. Karena terasa banget di bagian sini tuh agak sep gitu ya, benar-benar isolasi, bikin orang ngeri gitu ya. Saya memang tidak bisa diatur ya levelnya. Jadi ini benar-benar langsung ngeblok ya. Jadi hati-hati kalau kalian pakai noise cancelling untuk jogging. Tapi kalau kita dengerin musik ya, dengan musik pakai ini tuh benar-benar enak banget. Jadi karena ada musik hidup, gue lebih suka ANC-nya hidup ketika dengerin musik dan itu tuh benar-benar terisolir. Ya kita benar-benar bisa fokus dengerin lagu gitu loh guys, maksud gue. Ketika kita pakai mode ini dan denger musik itu kualitas audio tidak berkurang. Ini salah satu yang gue suka. Dan untuk power dari TWS itu lumayan oke. Ya jadi kalau gue dengerin 70 tuh udah enak ya. Seperti pada TWS yang bagus ya, suaranya pas gitu ya. Tidak begitu overpower ya. Jadi gue biasanya dengerin 70, 60 masih lega gitu ya, nggak begitu kekurangan juga. Untuk latensi modenya tanpa game mode ya, sekitar 300-400 milisekund ya, setengah detik gitu ya. Dan kita mau coba aktifin gaming modenya, boom, ada notifikasi game mode dari set, kita ulang, boom, langsung ada perubahan signifikan bahwa latensinya bisa berkurang ya. Jadi gue coba sini di delay test dan juga main drum test itu benar-benar berkurang ya kualitasnya, latensinya gitu ya. Jadi lu gak usah khawatir kalau pengen game mode, aktifin aja main game mode. Tapi gimana kalau game mode ini kita pakai dengerin musik? Lu gak usah khawatir kalau game mode dengerin musik, suara kualitas tidak begitu berubah secara signifikan. Jadi masih mirip-mirip dan keren banget guys. Jadi kan kadang-kadang kita lupa ya habis main game terus kita dengerin musik. Biasanya TWS lain tuh suaranya berubah ketika game modenya aktif ya. Jadi kayak wah kok jadi nggak enak gitu ya, misalnya. Nah lu harus buka lagi dan default lagi. Nah kalau ini nggak, suaranya masih bagus dan oke. Nah untuk baterai ini lumayan oke juga ya. Waktu gue kemarin pakai tidur ya, dengerin podcast itu baterainya berkurang 20% ya. Gue nggak tahu ya di tengah-tengah jalan ada ke pause atau enggak ya gitu, karena dari 100% ini dia berkurang 20%. Percobaan gue juga berikutnya, pagi-pagi gue dengerin musik sampai jam 6 ya.
casual gitu ya dari 100% juga itu berkurang, tapi yang ini sekitar 30-40% ya seingat gua, karena waktu itu gua volumenya gua setting ke 70 lebih besar dibandingkan ketika gua tidur mungkin di sekitar 50 ya. Jadi emang ini cukup awet, dan klaimnya dari si Irfan itu adalah 45 jam total dengan full charge TWS dan chargernya guys ya, 45 jam tanpa ANC mode. Nah jadi seperti gue bilang, Irfan Air Pro 3 ini memang benar-benar fun banget untuk dipakai ya. Dia cocok buat semua kalangan dan semua fiturnya lengkap. Handphone bisa dicas pakai USB Type-C, bisa juga wireless charging, dan semua mode standar flagship dia punya ya guys ya. Jadi menurut gue dengan harga nggak nyampe sejuta, TWS itu benar-benar sesuai ya dengan performance-nya ya. Jadi dia benar-benar speknya mantep dan harganya pas ya. Karena dia juga punya secara spesifikasi, dia punya high end gitu ya, punya Qualcomm dari aptX yang punya adaptive ya, yang QCC 3071 ya, juga punya Quiet Smart ya, ANC yang hybrid yang bisa nyesuaiin dengan suara sekitar gitu. Juga dia punya low mode ketika mode gaming, Bluetooth-nya juga baru 5.3, jadi ini benar-benar the latest teknologi yang ada. Jadi untuk harga segini menurut gue ini lumayan cukup lengkap dibandingkan dengan Jabra Elite berapa ya, Elite 2 atau 3 ya. Ini masih lebih lengkap guys. So menurut lu gimana nih guys, dengan harga di bawah sejuta Earphone Air Pro 3? Kalau nggak percaya coba sendiri. Oke, sampai jumpa di video gue yang lain. Bye-bye. Boom. Oke guys, sekarang gue sedang cobain mikrofonnya dari si TWS Earphone ini ya, versi Pro. Nah, by the way ini gue ada di luar, ini anginnya kencang banget guys. Gue nggak tahu ya di sini ada suara angin ya, karena kalau gue sendiri sih terasa wow. Lo lihat sini ya, goyang-goyang nih kan. Karena anginnya gede banget. Gue ada di atas, lantai atas nih guys. Yang kanan kita deketin. Tes. Nah ini ketika yang kanan gue deketin mikrofonnya di depan mulut gue. Nah ini sebelah kiri ya, dibandingkan dengan yang kanan tadi, yang kiri ada bedanya nggak? Atau memang jangan-jangan nggak ada bedanya ya? Dan kita mau coba balikin lagi ke posisi semula. Nah ini adalah posisi semula. Jadi tidak ada mode aktif, noise cancellation yang aktif, dan tidak ada juga ambient sound yang aktif ya. Jadi ini mode default dan mode normal. So gimana suaranya, komen di bawah ya. Oke.